Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Andiani dengan rekan saya Anissa Rahimatun Nursadia akan mencoba mempresentasikan hasil dari praktikum observasi, yaitu perilaku siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, juga kepada teman-teman semua yang bisa tetap mengikuti perkuliahan seperti ini, walaupun melalui media maya, yaitu tetap Zoom. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menyampaikan hasil dari praktikum kelompok kami yang berjudul perilaku siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Tanpa berlama-lama, saya akan persilahkan untuk Teh Anissa Rohimatu menyampaikan di bagian awal. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Anissa atas pemaparan materinya. Saya akan lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu tentang latar belakang. Nah, pada proses pembelajaran di sekolah dasar latar belakang ini merupakan tahap yang sangat penting dalam perkembangan siswa, baik secara aspek kognitif, sosial, maupun emosional. Pada siswa kelas 4 SD, mereka itu mulai menunjukkan kemampuan berpikirnya yang lebih logis serta memiliki perkembangan dalam keterampilan sosial, seperti mulai aktif berinteraksi dan berani menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, perilaku siswa selama proses pembelajaran sangat menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keterlibatan dan keberhasilan belajar mereka. Selanjutnya, latar belakang observasi. Pada bagian latar belakang observasi ini, dalam bimbingan dan konseling, observasi merupakan salah satu teknik yang sangat penting untuk memahami kondisi siswa secara nyata. Melalui observasi, guru maupun konselor dapat melihat secara langsung bagaimana sih perilaku siswa di dalam kelas, sehingga dapat mengidentifikasi siswa yang aktif, kurang aktif, maupun yang sedang mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Nah, dengan demikian, data yang diperoleh menjadi lebih akurat karena berdasarkan kondisi nyata yang di lapangan. Slide selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan dalam observasi ini, yaitu bagaimana sih perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung, serta faktor-faktor apa saja yang sangat mempengaruhi perilaku tersebut di dalam kelas. Slide selanjutnya yaitu tujuan observasi. Nah, sejalan dengan rumusan masalah yang telah aku sampaikan tadi sebelumnya, tujuan dari observasi ini adalah mengetahui secara lebih mendalam bagaimana perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Melalui observasi ini, penelitian berusaha mengidentifikasi bagaimana sih bentuk perilaku siswa, baik yang menunjukkan keaktifan maupun yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, selain itu, observasi ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku tersebut, baik itu berasal dari siswa sendiri maupun dari lingkungan belajar. Dengan adanya tujuan ini, diharapkan hasil observasi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan nyata mengenai kondisi siswa selama proses pembelajaran berlangsung.
Lalu untuk slide selanjutnya yaitu manfaat observasi. Nah, selain memiliki tujuan yang jelas, observasi ini juga diharapkan memberikan berbagai manfaat. Bagi siswa, bimbingan dan konseling, observasi ini dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam memahami perilaku siswa secara langsung di lingkungan sekolah. Kemudian, bagi guru itu, hasil observasi ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran, baik dari segi metode, media, maupun pendekatan yang digunakan. Nah, selain itu, secara umum, observasi ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif begitu, lebih efektif, kondusif, dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan lebih optimal. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu kajian teori observasi. Nah, menurut Sugiono, eh, memasuki bagian kajian teori, observasi ini menurut Sugiono merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti. Metode ini memiliki ciri khas karena memiliki penelitian memperoleh data yang lebih nyata dan sesuai dengan kondisi yang sering terjadi di lapangan. Nah, melalui observasi ini, penelitian tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga dapat memahami secara langsung bagaimana sih perilaku siswa tersebut, interaksi antar siswa, maupun situasi pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Oleh karena itu, observasi juga menjadi salah satu metode yang sangat penting begitu dalam bidang pendidikan, khususnya dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya, pada kajian yang teori perilaku, menurut B.F. Skinner, perilaku merupakan respon individu terhadap stimulus yang diberikan oleh lingkungan. Dalam konteks pembelajaran, stimulus tersebut dapat berupa metode mengajar guru, penggunaan media pembelajaran, maupun suasana kelas yang sangat mendukung atau kurang mendukung proses belajar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perilaku siswa tidak selalu muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Nah, oleh karena itu, perilaku siswa dalam pembelajaran dapat dilihat dari keaktifannya dalam bertanya, menjawab pertanyaan, memperhatikan penjelasan guru, serta keterlibatan dalam kegiatan kelompok. Kajian teori perkembangan. Nah, berdasarkan teori perkembangan dari Jean Piaget, siswa sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, yaitu tahap di mana si anak ini mulai mampu berpikir secara logis terhadap hal-hal yang bersifat nyata begitu. Pada tahap ini, si siswa cenderung senang bekerja dalam kelompok serta membutuhkan pembelajaran yang lebih menarik agar siswa tidak merasa lebih bosan. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif dan melibatkan siswa secara langsung agar proses pembelajarannya lebih menarik begitu. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Saya akan saya akan saya akan berikan lagi kepada Teh Anissa Andiani sebagai selaku moderator. Baik, terima kasih Teh Anissa Rohimatu telah menyampaikan materi bagian awal. Nah, di sini saya akan melanjutkan kembali bahasan kelompok kami, yaitu mengenai metode observasi yang kelompok kami gunakan. Nah, jenis observasi yang digunakan untuk penelitian kami adalah observasi langsung non-partisipan, yaitu observasi yang dilakukan secara langsung atau fokus pada perilaku siswa di kelas. Jadi dalam metode ini yang kami lakukan
pengamat itu tidak terlibat langsung dalam kegiatan pembelajarannya, melainkan pengamat hanya mengamati dan mencatat perilaku siswa secara objektif gitu. Nah, sumber observasi subjek observasi yaitu seluruh siswa kelas 4 SD yang berjumlah sekitar 25 sampai 30 orang. Nah, subjek observasi ini dipilih karena berada pada tahap perkembangan yang relevan untuk diamati dalam konteks perilaku belajarnya. Itu subjek observasinya. Nah, untuk waktu dan tempat, boleh? Observasi ini dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 2 April 2026, waktu pukul 7 sampai pukul 8 dan bertempat di SD Citarik. Nah, kegiatan observasi ini untuk bertujuan mengamati secara langsung perilaku siswa dalam kegiatan belajar mengajarnya, baik secara individu maupun secara kelompok. Untuk teknik pengumpulan data yang kita siapkan yaitu ada observasi langsung, di mana kita langsung mengamati perilaku siswa secara langsung di dalam kelas. Seperti pengamat ini memperhatikan bagaimana keaktifan siswa, terus perhatiannya siswa terhadap guru, serta interaksi antar siswa atau temannya itu sendiri. Nah, selain itu, teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah adanya catatan lapangan yang berisikan tentang kejadian selama observasi berlangsung. Catatan ini digunakan untuk mencatat perilaku siswa secara lebih rinci sehingga data yang didapatkan itu bisa menjadi lebih akurat dan realita gitu sesuai yang ada kelas. Nah, untuk hasil observasi berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan bisa diperoleh gambaran bahwa perilaku siswa itu cukup bervariasi ya. Jadi ada yang siswa aktif itu mendengarkan, terus ada juga siswa yang bisa memperhatikan penjelasan guru seperti mendengarkan, terus mencatat materi yang disampaikan. Terus ada juga siswa yang terlihat aktif dengan mengajukan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan dari guru. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa motivasi siswa tersebut cukup lumayan tinggi. Namun selain itu hasil observasi yang kami dapatkan juga ada beberapa siswa yang menunjukkan perilaku seperti kurang fokus gitu ya, seperti banyak berbicara dengan teman, mengobrol, terus ada yang asik sendiri bermain dengan mainannya, terus ada juga yang tidak memperhatikan guru. Nah, dalam kegiatan kelompok terlihat juga ada perbedaan tingkat partisipasi di mana sebagian siswa itu ada yang aktif bekerja dan yang lainnya hanya mengikuti hasil dari kelompok itu. Jadi terlihat lebih pasif itu. Nah, untuk pembahasannya, perilaku siswa yang aktif itu menunjukkan bahwa proses pembelajaran telah mampu menarik perhatian siswa. Jadi ini tuh dijelaskan sesuai dengan teori B.F. Skinner, di mana yang menyatakan bahwa perilaku yang dipengaruhi oleh stimulus dari lingkungan. Nah, sebaliknya, siswa yang kurang fokus mungkin dipengaruhi oleh kurangnya variasi metode, seperti kebanyakan
metode yang digunakan adalah metode ceramah, atau faktor internalnya itu terdapat pada diri siswanya sendiri, yaitu motivasi belajarnya yang rendah. Nah, berdasarkan teori Jean Piaget, siswa pada tahap operasional konkret ini membutuhkan pembelajaran yang menarik dan konkret agar dapat memahami materi dengan lebih baik. Dengan demikian, diperlukan bahwa strategi pembelajaran yang lebih interaktif dan variatif itu menunjukkan untuk meningkatkan keterlibatan seluruh siswa dalam proses pembelajarannya. Lanjut, ya. Nah, sebelum kesimpulan, saya akan menampilkan lampiran dari lembar observasi. Nah, lembar observasi, identitas observasinya, nah pengamat Anis Andiani, subjek observasi yaitu kelas 4 SD, tanggal yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2026 pada mata pelajaran PAI. Nah, di sini aspek yang diamati itu satu, perhatian, indikatornya memperhatikan guru. Nah, dari kelas 4 yang memperhatikan guru ini sebagian besar bisa fokus gitu, namun beberapa siswa masih ada yang mengobrol atau berbicara dengan temannya. Kemudian hasil 2 dari keaktifan, yaitu indikatornya bertanya. Di sini terlihat bahwa hanya 3-4 siswa yang aktif bertanya gitu. Nah, yang ketiga, dilihat dari keaktifan dalam menjawab pertanyaan, terlihat juga cukup banyak siswa yang mencoba menjawab walaupun jawabannya itu belum tepat gitu. Namun sudah beberapa banyak siswa yang ikutan menjawab. Dilihat dari kedisiplinan dalam indikator tidak mengganggu. Nah, di sini ada beberapa siswa yang mengganggu gitu ya saat pembelajaran, namun masih bisa terkendali, mengembalikan fokusnya lagi gitu. Terus dilihat dari interaksi dalam kerjasama kelompok. Kerjasama kelompok ini terlihat banyak yang aktif, namun di setiap kelompok ada siswa yang pasifnya gitu. Nah, berikutnya dilihat dari aspek fokus, indikatornya itu tidak bermain sendiri, jadi anak ini berbaur gitu, tidak asik sendiri. Namun beberapa siswa terlihat lebih bermain alat tulis, tidak memperhatikan guru, terus banyak yang apa namanya fokus dengan dunianya sendiri gitu. Nah, yang terakhir aspek yang diamati yaitu adalah respon yang indikatornya mengikuti instruksi guru. Nah, sebagian besar siswa di kelas 4 ini bisa mengikuti instruksi guru dengan baik. Nah, catatan lapangan yang kami dapatkan, yang kami tulis ya, bahwa pada pukul 8 guru itu memasuki kelas dan membuka pelajaran dengan salam. Namun sebagian besar siswa itu menjawab dengan salam serempak, tetapi ada beberapa siswa yang di bagian belakang yang masih berbicara dengan teman sebangkunya. Nah, saat guru menjelaskan materi, sekitar setengah dari jumlah siswa itu terlihat memperhatikan dengan baik. Nah, siswa yang di barisan bagian depan ini lebih fokus, sementara beberapa siswa yang duduk di barisan belakang terlihat lebih memperhatikan dan sesekali bermain dengan alat tulisnya, jadi tidak memperhatikan guru. Kemudian saat guru memberi pertanyaan kepada siswa, beberapa siswa seperti A dan R mengangkat tangan lalu bisa menjawab dengan percaya diri. Namun siswa yang lainnya hanya diam dan tidak berpartisipasi.
Nah, kegiatan diskusi kelompok itu ketika dimulai, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, dalam satu kelompok terlihat hanya satu sampai dua yang aktif berdiskusi, sedangkan anggota lainnya cenderung pasif dan hanya mengikuti hasil kerja temannya. Menjelang akhir pembelajaran, guru memberikan kesimpulan bahwa sebagian siswa agar bisa kembali fokus, namun masih terdapat gitu beberapa siswa yang terlihat kurang memperhatikan. Nah, itu hasil lembaran observasi dari kelompok kami. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perilaku siswa di kelas 4 SD ini dalam proses pembelajarannya di kelas menunjukkan variasi gitu ya, mulai dari siswa yang aktif hingga siswa yang kurang aktif. Siswa yang aktif cenderung menunjukkan perhatian, terus ada yang keaktifan bertanya, serta keterlibatan dalam kegiatan belajar. Sementara itu, terdapat juga siswa yang kurang fokus, seperti berbicara dengan teman atau tidak memperhatikan penjelasan guru. Nah, perilaku ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor dari internal, seperti minat dan motivasi belajarnya yang rendah, maupun faktor eksternal, seperti metode pembelajaran dan suasana kelasnya yang menjadi bosan atau tidak bervariasi. Maka dengan begitu saran yang pertama, guru disarankan bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif dan interaktif. Kemudian perlu perhatian khusus bagi siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran. Lalu mahasiswa BK ini bisa disarankan melakukan observasi lanjutan untuk memahami perilaku siswa secara lebih mendalam. Baiklah, itulah yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai praktikum observasi dalam proses pembelajaran di kelas. Sebelumnya, apabila ada pertanyaan, silakan berikan pertanyaan di forum yang telah disediakan di diskusi di Google Classroom. Baiklah, dari kelompok kami, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik lisan maupun tulisan yang kami tidak sengaja. Saya ucapkan terima kasih kembali atas partisipasi telah menyimak kegiatan presentasi dari kelompok kami. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.